Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Theodorus Adrian Setiawan. Saya di sini sebagai perwakilan dari Royal Corporation yang akan menuntun Anda dalam presentasi pada pagi hari ini. Pertama-tama yang terhormat Bapak Agus sebagai pemilik dari toko digital PC dan Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih sudah memberikan kepercayaan Anda kepada kami untuk menyelesaikan proyek ini. Sesuai yang sudah disampaikan, yaitu kurang rapinya lalu lintas barang dalam toko dan pegawai. Tim kami mengusulkan sebuah sistem di mana untuk toko komputer Bapak dan Ibu ini, kami akan membuat sistem yang akan merapikan alur dari keluar masuk barang dan pegawai Anda. Tapi sebelum itu, siapakah orang-orang yang akan mengerjakan proyek ini? Yang pertama, kami mulai dari project manager kami. Nah, di sini kami memiliki Mr. Chad Gibbons. Dia sudah bekerja di bidang IT dengan specialty database selama 12 tahun dan sudah menjadi project leader kami selama 5 tahun. Dan itu beberapa project yang sudah atau pencapaian terbesar yang sudah digapai oleh Mr. Gibbons itu dia sendiri sudah pernah membuat sistem kantor untuk Google pusat di Indonesia, lalu sistem pengiriman barang untuk Gojek, dan sistem kantor untuk Awan Group. Uh, Lalu selanjutnya kami memiliki project analyst yaitu Miss Helen Pakwet. Dia sudah bekerja di data analyst selama 14 tahun dan sudah menjadi bergabung di Royal bersama kami selama 7 tahun. Pencapaian terbesar yang sudah dicapai oleh Miss Helen yaitu satu, bersama dengan Mr. Gibbons juga membuat sistem kantor Google pusat di Indonesia, lalu sistem hotel di Hotel Adhum, dan sistem data public Silver Queen. Lalu selanjutnya untuk programmer yang akan membuat project ini, kami memiliki 3 programmer. Yang pertama itu kami memiliki Mr. Rufus. Mr. Rufus ini pencapaian terbesarnya adalah pembuatan aplikasi Grab. Jadi dia juga berkontribusi dalam pembuatan Grab. Dia sudah menjadi programmer selama 10 tahun dan sudah bergabung bersama kami di Royal selama 5 tahun. Selanjutnya kami memiliki Miss Juliana. Dia sempat bekerja di Microsoft Indonesia. Dia salah satu programmer senior kami, sudah menjadi programmer selama 17 tahun dan sudah bergabung bersama Le Royal selama 8 tahun. Terus selanjutnya yang terakhir, untuk programmer kami punya Mr. Teddy. Dia pernah bekerja di Telkom Indonesia dan sudah menjadi programmer selama 9 tahun dan sudah bergabung bersama kami selama 6 tahun. Lalu selanjutnya kami akan memperkenalkan proyek dasar kami. Di sini kami ada Miss Astel. Dia salah satu bagian dari pembuatan sistem di Shopee. Lalu dia sendiri adalah seorang programmer, sudah menjadi programmer selama 3 tahun, lalu juga menjadi project tester selama 6 tahun, lalu bergabung bersama kami selama 4 tahun. Lalu untuk project tester kami yang satunya, kami juga memiliki Miss Michelle. Di sini dia sempat tergabung dalam pembuatan sistem Traveloka. Miss Michelle ini sudah bekerja sebagai programmer selama 5 tahun dan sudah menjadi project tester selama 7 tahun. Miss Michelle sudah bergabung bersama kami selama 5 tahun. Lalu latar belakang dari project ini tentunya kami ingin menyelesaikan masalah yang Bapak dan Ibu sudah berikan kepada kami. Secara garis besar, kami akan membuat sistem di mana kami bisa menggunakan sistem ini untuk mencatat barang yang keluar dan masuk dari toko secara otomatis. Selain itu, penggunaan sistem juga tentunya akan mudah karena sistem ini akan tentunya digunakan oleh pegawai-pegawai Bapak Ibu sekalian, dan untuk
penggunaan oleh orang awam ini tentu kan harus mudah. Jadi solusi dari kami adalah sistem kami akan memberikan sebuah barcode yang nantinya akan diberikan ke setiap barang yang keluar dan masuk tentunya. Sehingga nantinya semua alur barang akan terekam di dalam sistem. Jadi alur barang akan terekam sehingga Bapak dan Ibu sekalian akan mudah untuk melacak barang apa yang siap keluar dan barang apa yang masuk. Lalu selanjutnya untuk ruang lingkup kami akan membuat satu penyimpanan data toko. Eh, Penyimpanan data toko ini dimaksud adalah toko sistem akan menyimpan data barang-barang yang ada di dalam toko, tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, data barang yang keluar dan barang yang masuk. Lalu selanjutnya otomatisasi barang, alur barang apa, yang keluar dan masuk dari toko, dan hal ini membuat pencatatan barang tidak perlu dilakukan secara manual. Jika selama ini Bapak dan Ibu mungkin di toko masih menggunakan Excel, lalu harus lakukan input satu-satu dalam Excel, itu akan sistem kami akan menghilangkan hal tersebut. Lalu kami punya halaman konsultasi dan FAQ, itu kami khususkan untuk pelanggan, sehingga pelanggan ini bisa melihat atau mengunjungi sistem ini terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka mungkin yang mungkin membuat mereka ragu untuk datang ke toko Bapak atau Ibu. Di sini tentunya ada FAQ. FAQ kan frequently asked question, yang mana akan berisi adalah halaman yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang lain. FAQ sendiri juga bisa membantu pelanggan untuk tahu lebih banyak mengenai cara kerja toko atau cara pemesanan dan segala sesuatu, tanpa harus datang ke toko atau tanpa harus bertanya ke customer service Bapak dan Ibu. Lalu tentunya kami juga punya halaman konsultasi. Ini adalah membantu untuk menghubungkan pelanggan Anda semua kepada toko, dan mungkin terkadang kan sulit untuk pelanggan untuk menghubungi toko karena harus menelpon, dan tentunya jumlah customer service juga tidak banyak, sehingga yang saya sarankan sini adalah sistem untuk konsultasi, di mana jika memang customer service Anda masih melayani telepon lain, akan ditaruhkan dalam antrian. Lalu yang terakhir, otomatisasi penentu teknisi. Di sini kan saya melihat bahwa Bapak dan Ibu punya layanan untuk PC custom, dan tentunya ini juga akan mengganggu alur keluar masuk barang jika tidak diatur dengan baik. Di dalam sistem ini, sistem juga akan memiliki fitur otomatisasi penentu teknisi, yang mana akan menentukan teknisi siapa yang akan membuat PC tertentu. Semisal ada pelanggan yang memasukkan pesanan, dia sudah memberi spesifikasi apa saja yang akan dibuat, nantinya tentunya akan diteruskan ke dalam sistem toko, dan pelanggan juga akan tahu siapa yang akan mengerjakan pesanan mereka. Nah, itu fitur ini juga akan membuat toko tidak perlu melakukan penentuan teknisi secara manual. Jika selama ini Bapak dan Ibu masih, misal si A dia yang membuat sistem ini atau merakit PC ini, si B merakit PC ini, nantinya akan dilakukan secara otomatis untuk di dalam sistem kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai batasan yang ada di dalam sistem ini. Ada tentunya dari penjelasan tadi ada beberapa yang harus saya jelaskan lebih rinci. Yang pertama adalah penggunaan sistem. Apa yang dimaksud dengan penggunaan sistem? Penggunaan sistem di sini adalah sistem hanya bisa digunakan untuk memilih hardware yang ingin dibeli.
Di sini tidak bisa memilih seperti OS atau sistem, itu harus diberitahukan secara langsung kepada toko. Lalu kedua adalah layanan konsultasi dan FAQ. Tentunya FAQ hanya akan berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, itu berisikan tentunya jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan singkat yang sering keluar di mulut pelanggan. Selanjutnya untuk konsultasi sendiri tetap harus dilakukan secara manual. Tentunya sistem kami hanya akan membantu untuk menghubungkan antara pelanggan dengan customer service Anda. Lalu batasan layanan konsultasi, seperti yang sudah saya sebutkan, layanan konsultasi hanya untuk membantu meneruskan pelanggan kepada customer service toko. Di sini pelanggan tidak bisa pesan melalui customer service tentunya, dan setelah itu pelanggan harus tetap menginputkan barang apa yang ingin mereka beli dari toko Anda melalui sistem, atau bisa datang ke toko secara langsung seperti yang sudah dilakukan selama ini. Lalu kita masuk ke table of time atau waktu untuk pembuatan project ini. Yang pertama adalah hari ini meeting dengan Anda semua yang ada di sini untuk menjelaskan apa saja yang akan Anda dapatkan pada project ini. Lalu tahap pertama pembuatan project adalah 60 hari atau 2 bulan. Ini dalam pembuatan project tahap 1 ini nantinya akan berisikan hal-hal awal yang perlu ditujukan kepada Anda nantinya di meeting kedua atau meeting dengan klien tahap 1. Di sini kami akan menunjukkan progres yang sudah kami tunjukkan selama ini, yang sudah kami buat. Nantinya Bapak dan Ibu bisa menentukan apa saja yang menurut Bapak Ibu rasa masih kurang atau ada yang perlu ditambah sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi. Lalu kami melanjutkan proyek itu ke tahap 2 sesuai dengan masukan dari Anda semua. Lalu bersama dengan itu adalah pembuatan UI. Jadi di sini bukan berarti kami akan 60 hari tanpa pembuatan UI. Nanti di sini akan ada tumpukan waktu tentunya. Jadi selama pembuatan project tahap 2 ini kami juga akan melakukan pembuatan UI. Lalu pembuatan project tahap 3 ini biasanya akan berisikan finalizing atau penyempurnaan dan penggabungan isi project dengan UI. Itu termasuk database dan segala hal-hal di balik layar yang tidak sering terlihat. Lalu kami akan melakukan testing selama 35 hari. Kenapa 35 hari? Ini akan berisikan tentang penggunaan selama kurang lebih 1 bulan. Jadi selama 35 hari kami akan melakukan input data sesuai dengan jika kami boleh data dari toko yang sudah dulu-dulu, sehingga kami bisa melakukan testing secara kurang lebih nyata. Jadi data yang ada di kami untuk testing adalah data dari toko Bapak dan Ibu juga, sehingga apa yang kami tes adalah data dari Bapak Ibu sendiri. Lalu terakhir adalah meeting terakhir dengan Bapak Ibu semua, itu 1 hari tentunya. Ini di sini kami akan menunjukkan hasil akhir dari proyek yang sudah kami buat dan Bapak Ibu percayakan kepada kami. Lalu kita masuk ke pendanaan. Di sini pertama-tama kami akan membagi menjadi 3. Tentunya bagian yang terbesar di 72,24% adalah pengembangan. Di sini tentunya akan berisikan programmer untuk pembayaran programmer, pembayaran tester, dan pembayaran analis. Lalu di 14,72% itu adalah pelatihan operator yang nantinya akan ada di toko Bapak dan Ibu, dan untuk meeting. Lalu 14,04% adalah berisikan hardware, itu
kurang lebih berikan server, mouse, keyboard, dan segala hal yang berurusan dengan hardware yang akan digunakan. Oke, untuk detail dana sebenarnya saya sebutkan hardware 14,04% itu ditotalkan menjadi 42.528.000. Lalu untuk pelatihan di 14,24% itu nanti menjadi 42.580.000. Lalu untuk pengembangan dari 70 sekian persen itu 215.760.000. Lalu untuk detail barang jumlah dan harga nanti bisa lihat, Bapak Ibu lihat di proposal yang sudah saya berikan. Itu nanti setelah semuanya ditotal dengan pajak 15% akan ditotal menjadi 348.292.200 rupiah. Sekian presentasi pada pagi hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan. Sekian presentasi dari saya. Saya mewakili Royal Corporation mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kepercayaan Bapak dan Ibu. Terima kasih.